Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Agustina Mapata, di mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Nah, yang di mana dipandu oleh Ibu Maretik SP MSI. Di mana di sini kita akan mengetahui yang mana itu habitat dan yang mana itu relung. Nah teman-teman, mari kita simak video tentang penjelasan dari habitat dan relung. Baik, di sini kita akan membahas tentang habitat dan relung. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang habitat dan relung, kita harus mengetahui dulu pengertian dari masing-masing, mulai dari habitat dan juga relung. Nah, di mana habitat adalah tempat suatu makhluk hidup untuk tinggal dan berkembang biak. Sedangkan relung yaitu suatu kedudukan atau peran organisme dalam satu ekologi atau habitat yang dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Nah, di mana habitat yang di sini dapat kita lihat habitat, contohnya habitat persawahan. Nah, di dalam habitat persawahan ini merupakan ekologi basah. Nah, dapat kita lihat di sini ada tumbuhan di ekologi atau habitat persawahan ini terdapat tumbuhan padi, teratai, kangkung, dan juga keladi dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari habitat dan pengertian dari relung, nah kita masuk dalam kedudukan dan adaptasi dari tanaman yang memiliki ekologi basah ini. Nah, di mana pada ekologi basah ini terdapat tanaman padi, teratai, kangkung, dan juga keladi. Nah, dapat kita lihat pada tanaman padi ini, yang dimana padi ini memiliki ekologi basah. Nah, padi mampu hidup dalam kondisi tergenang dikarenakan memiliki kemampuan mengoksidasi lingkungan dan perakarannya sendiri. Nah, dapat kita lihat di mana padi ini memiliki batang yang berongga yang mampu hidup di ekologi basah ini. Nah, di sini ada tanaman teratai dan tanaman kangkung, yang dimana tanaman kangkung dan tanaman teratai ini merupakan tanaman hidrofit, yang dimana memiliki adaptasi khusus dan ekologi basah. Dalam beradaptasi, tanaman-tanaman ini memiliki karakteristik yang khusus seperti daun yang lebar, yang dimana daun yang lebar ini untuk mempermudah penguapan, terus akar yang panjang untuk mempertahankan kedudukan dan lapisan, dan yang dimana daun yang tipis ini untuk mempermudah penyerapan energi dari matahari. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada tanaman keladi, di mana tanaman keladi ini merupakan tanaman hidrofit, yang dimana proses penguapannya terjadi untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam tubuhnya, karena tumbuhan jenis ini mendapat cukup asupan air dari lingkungannya. Nah, dimana selain itu bentuk adaptasi morfologi lainnya melalui bentuk daun yang memiliki ukuran yang lebar. Nah, dapat kita lihat ukuran pada keladi ini memiliki ukuran daun yang memiliki ukuran lebar, tipis, dan jumlahnya juga banyak. Daun ini berfungsi untuk penyesuaian laju transpirasi, yang dikarenakan semakin banyaknya daun maka laju transpirasi
yang terjadi akan semakin banyak pula. Nah, sekian dari ekologi basah, dan yang dimana ekologi basah ini hidrofit dan juga tanaman hidrofit. Nah, sekian dari materi tentang habitat dan relung pada sawah. Nah, baik, kita masuk ke habitat yang kedua. Nah, yang dimana habitat dan relung yang kedua ini yaitu habitat dan relung perkebunan. Ini terdapat tanaman keladi, lumut, dan paku-pakuan, dan juga tanaman-tanaman lain sebagainya. Yang dimana tanaman keladi tadi merupakan tanaman hidrofit, yang dimana tanaman hidrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Nah, sedangkan di sini ada pohon mangga, durian, nangka, dan lain sebagainya. Itu tumbuhan yang berkayu ini merupakan tumbuhan mesofit, yang merupakan tumbuhan-tumbuhan kayu yang hidup di daerah yang tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Nah, itulah tadi dua contoh dari habitat dan relung, di mana contoh habitat relungnya itu habitat persawahan dan perkebunan. Nah, sekian dari saya tentang habitat dan relung dari habitat persawahan dan perkebunan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang habitat pada persawahan dan habitat pada perkebunan. Nah, demikianlah contoh dari kedua habitat ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Happy watching!